Halo, balik lagi di channel gue di Zero Expect Channel. Channel ini udah ganti nama ya, 3 kali ganti nama berarti. Ya, awalnya itu channel kucing, terus berubah jadi channel Chain Spotlight karena emang aku di Web3 gitu ya. Terus aku ubah jadi personal channel, jadi nggak ada branding-branding lain ya, hanya obrolan seputar Web3 yang emang aku geluti sekarang. Terus juga aku bisa bahas di luar Web3 gitu ya. Contohnya kayak sekarang pengen bahas kabur aja dulu ya teman-teman. Dimana kabur aja dulu tuh apa ya? Sebuah hashtag atau gerakan dimana orang-orang yang udah mulai sadar bahwa kalau kita work in here di Indonesia, it's hard to grow. Kecuali kita punya sebenarnya bisa, cuman bilang gimana ya? Cuman kalau buat orang-orang yang pengen shortcut, itu banyak yang kabur aja dulu gitu. Karena apa yang didapatkan di sana dan di sini itu is like a big gap, guys. Like a big gap, oke? Jadi kalau kita contohnya gaji awal di sini misalkan atau UMR di Jakarta gitu ya, ataupun di Bandung, let's say kita punya 5 juta. Tapi kalau kita baru kerja di Jepang, awal kerja gitu ya, minimal kita bisa dapat di atas 15 mungkin ya, 15 sampai 20 juta. Mungkin dulu orang kerja di luar negeri itu jadi TKW ke Arab, Malaysia mungkin atau Hong Kong. Tapi sekarang udah next level mungkin ya, bukan next level tapi yang lebih worth it lah. Kasarnya kita sekalian keluar tapi worth it gitu, kayak ke Jepang, ke Australia, ke Jerman dan beberapa negara Eropa gitu ya. Sebenarnya kita nggak usah kabur aja dulu, tapi kerja di Web3, oke? Kenapa? Kalau kita kerja di Web3, kita punya standar tergantung dengan company kita di mana. Let's say di Swiss, ya kita bisa ikutin dengan standar salary mereka di Swiss, tapi kita kerja remote dan kita dapat salary standar di sana. Tapi kita tinggal di Indonesia, itu lebih menguntungkan kalau menurut aku gitu ya. Ada beberapa teman-teman aku pun yang udah kerja di luar gitu ya. Dan sebenarnya ada story dikit bahwa aku pun awalnya ingin melakukan hal tersebut di beberapa tahun sebelum saat ini bergelut di Web3, guys. Kenapa? Kalau misalkan tadi aku bilang contoh di Bandung aja itu UMR misalkan sekarang 4 juta 500 atau bisa sampai 5 juta lah ya. Itu pun kalau kita kerjanya sudah settle. Tapi gaji pemula contoh temen aku di Jepang itu 20 juta per bulan. Dan itu pun kalau kita di sini di Indo itu peluang karirnya pun emang cukup sulit ya. Emang cukup sulit, apalagi kalau misalkan kita kerja terus kita nggak punya orang dalam untuk melamar, itu juga susah ya guys. Walaupun nggak semuanya seperti itu, tapi pada kenyataannya seperti itu, oke? Nah, terus selain masalah karir, itu yang kedua adalah ketidakpastian ekonomi yang ngedorong banyak anak-anak muda yang sekarang udah melek, apalagi masalah teknologi ataupun masalah informasi ya, dengan adanya sosial media itu tuh udah mulai melek gitu ya. Orang-orang tuh kayak misalkan ngelihat influencer atau diaspora kita yang ada di Aussie atau di Jepang gitu bikin konten, hey kita enak tinggal di sini bla 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 bla. Itu kan menginspirasi orang gitu. Mereka pasti setidaknya berpikir, oh kok dia kerja di sana sebulan sama dengan aku kerja di sini 1 tahun. Pasti kan lebih baik mengorbankan sedikit waktu di awal untuk kasarnya kita farming dulu di luar, terus balik lagi ke sini, kita bisa bikin something gitu ya. Banyak teman aku, nggak banyak sih, tapi dari total teman aku kan dikit ya guys. Dan dari beberapa ada yang pergi jadi pelaut, ya di kapal pesiar kerja. Terus ada yang di Jepang, terus juga ada yang di Aussie, dan ada juga yang baru-baru ini mau berangkat ke Jerman, yaitu teman dari istri gue itu mau, jangan gue lah, istri aku gitu ya, itu mau pergi ke Jerman dan dia ikut program sekolah bahasa, terus di sana kerja sambil sekolah kalau nggak salah ya. Tapi bagus, prospeknya bagus kok. Nah, kenapa orang-orang tuh bisa kerja di Jepang? Kenapa Jepang membutuhkan pekerja dari luar, terutama dari Indonesia? Jadi ada fakta di mana populasi di Jepang itu mulai ibaratnya tidak subur lah ya, dan mulai menua. Terus ada defisit tenaga kerja, di mana ada sebuah analisa bahwa
Di tahun 2030 aja itu ada 6 juta yang dibutuhkan tenaga kerja di Jepang. Jadi emang membuka pintu lebar-lebar lah untuk pekerja asing, terutama dari Indonesia, di mana di sana juga banyak. Lalu program kerja apa sih yang bisa teman-teman manfaatin atau bisa cara pergi ke sana? Sebenarnya emang pasti perlu modal ya guys, pasti perlu modal. Bahkan yang terbaru saudaraku itu dia umur 22-23 lah, dan asalnya dia di sini tuh kerja. Lalu aku kasih ngobrol, sharing bahwa kenapa kalau masih muda nggak coba pergi keluar kalau misalkan memang di sini stuck. Akhirnya setahun dia baru sadar. Akhirnya dia sekarang mutusin sekolah bahasa ke Jepang. Awalnya sekolah bahasa, lalu untuk pergi pun memang perlu modal sih ke Jepang. Tapi ada banyak opsi di Jepang. Saudaraku tuh dia ada namanya dana talang guys. Jadi dana talang itu dibantu sama LPK ya, kayak apa ya, lembaga kerja gitu. Nanti apa yang bisa dijaminkan itu bisa dibantu untuk diurus ke bank untuk biaya keberangkatan. Yang dimana itu saudaraku tuh sekitar 40-50 juta lah ya. Itu harus ready sampai dia dari pokoknya segitu tuh udah sampai berangkat mulai sekolah dan segala macam administrasi itu udah bisa berangkat segituan lah ya, 40-50. Dan teman-teman tuh minimal tuh bisa menguasai bahasa Jepang minimal tuh N4 ya kalau menurutkan informasi ini. Dan banyak kok sektor di sana yang dibuka, bahkan setiap hari tuh lowongan kerja yang aku dengar dari saudaraku yang di LPK itu belum berangkat pun, lowongan kerja di Jepang tuh setiap hari tuh ada, tergantung kita mau ngambil atau enggak sebenarnya gitu kan. Karena banyak orang yang memilih kerja nggak di konstruksi karena katanya berat dan segala macam. Tapi masalahnya pekerjaan konstruksi di Jepang itu banyak lowongannya. At least kita bisa pergi cepat kalau kita memang pengen pergi kabur dulu aja gitu ya ke Jepang gitu. Itu bisa diambil gitu kan. Karena memang ya guys, ini aku sharing aja ya sebelum aku lanjutin cerita kenapa banyak orang yang pergi gitu ya dari Indonesia itu pengen kerja di luar selain gajinya besar. Ini aku share aja, dari awal aku lulus SMK itu aku nggak pernah kerja di company gitu ya. Walaupun aku sempat approach ke salah satu retail terbesar lah di Indonesia gitu ya, untuk kerja di bagian gudang gitu ya, dan itu pun diterima. Tapi pada saat mau signing kontrak, di situ aku coba mikir, signing kontrak dijelasin segala macam A sampai Z, aku berpikir dan impossible untuk aku misalkan spend waktu di sini di umur yang segini dengan potensial aku dapat gain misalkan 1 tahun hanya UMR misalkan let's say 4 kali 12 ya sekitar taruhlah 60-50 juta setahun gitu ya. Belum biaya hidup dan segala macam yang pasti naik. Tiap tahunnya tuh pasti naik gitu, dan itu pasti akan kegerus, dan belum hal-hal yang tak terduga lainnya gitu. Dan aku berpikir kayaknya lebih cari prefer lain gitu ya, dan akhirnya aku mulai kayak ketekunin Web3 gitu ya. Walaupun di awal aku sambil ngojol, awal-awal ada Gojek tuh ngojol, terus aku main iDrop dan segala macam, tekunin Web3, dan sampai saat ini aku masih di Web3. Ini nanti akan nyambung dengan cerita apakah teman-teman bisa lebih baik pilih di Web3 atau kabur aja dulu ke negara lain gitu ya. Itu tergantung dengan apa yang mau teman-teman tuju gitu. Apa yang mau kalian utamain gitu ya. Nah, yang kedua itu setelah Jepang, banyak orang pengen ke Australia. Kenapa? Karena di sana itu belajar bahasanya gampang. Itu bahasa Inggris ya. Dimana itu nggak sesulit kita belajar bahasa Jepang guys. Kalau belajar bahasa Inggris, ya gampang lah, kita hampir setiap hari itu mendengar ya, dan pasti setidaknya kita paham apa yang mereka ucapkan gitu kalau bahasa Inggris. Nah, kenapa Australia? Jadi di Australia itu gajinya cukup besar. Ya kalau di Jepang itu sekitar kalau per bulannya itu 180.000 yen sampai 250.000 yen, 20 sampai 28 juta di semua sektor. Di Australia itu kita kerja melalui mekanisme namanya working holiday visa guys. Jadi lewat working holiday visa ini kita dapat visanya bukan visa untuk menetap di sana ya, tapi untuk namanya juga working holiday visa. Jadi jalan-jalan tapi sambil kerja lah, kasarnya gitu. Nah, di sana tuh untuk usia 18 sampai 30 tahun gajinya itu 60.000
Australian dollar per tahun atau sekitar 600 sampai 650 juta gitu ya. Tapi ya baik lagi di sana pun standar hidup tuh pasti tinggi. Jadi balik lagi ke teman-teman, kalau kalian bisa keep, bisa saving gitu ya, bisa ngatur, bisa ngakalin gimana cara biaya hidup, cost livingnya murah, tapi kita bisa dapat nabung banyak supaya apa? Kita udah nabung banyak, kita bisa balik lagi ke Indo tuh. Karena kalau kita punya balance yang besar atau tabungan yang besar di Indo tuh kita bisa bikin something yang bikin kita nggak usah harus kerja keluar lagi gitu. Tapi masalahnya itu kan harus ada modal. Nah kita cari modalnya itu mungkin keluar. Kalau teman-teman, kalaupun kalian udah kerja di luar pun nggak bisa terus di sana gitu ya. Pasti harus ada yang namanya investasi ataupun usaha yang ketika kalian tidur tuh ada gitu yang jalan guys. Nah kalau apply working holiday visa tuh kemarin aku nonton live IRL live salah satu diaspora Indonesia di sana. Dia lagi live terus ada wawancara juga gitu ya. Kayak nanya gimana bisa kerja di sini sampai gimana. Dulu tuh gampang untuk apply working holiday visa. Tapi sekarang tuh katanya agak sulit karena banyak orang yang izinnya tuh paling cuma berapa minggu gitu ya. Tiba-tiba dia nggak lanjutin dan akhirnya jadi ilegal di sana. Makanya untuk apply working holiday visa itu sekarang agak sulit ketentuannya. Bahkan yang aku baca atau mungkin ini memang udah ketentuan ya, untuk apply WHV itu kita harus punya minimal 55 juta dana di rekening kita. Terus juga kita harus punya koneksi atau diaspora di sana juga gitu. Australia ini emang menjanjikan ya. Bahkan aku pun plan B aku atau plan C aku kalau misalkan Web3-nya udah nggak oke, I'm ready to go out gitu. Dan salah satu opsinya itu adalah ke Australia. Tapi ada opsi kedua yang menurut aku juga menjanjikan sih, yaitu ke Jerman. Karena kalau ke Jerman ini, info yang aku dapat itu dia kekurangan pekerja yaitu sekitar 400.000 pekerja per tahunnya di sektor teknik, IT, kesehatan. Itu di tahun ini aja ya, itu 400.000 pekerja. Nah, gimana cara berangkat di sana? Aku pernah ngobrol sama salah satu teman aku di waktu COVID tuh. Dia ada bimbang mau pilih ke Australia atau ke Jerman. Dan aku tanya ke Jerman seperti apa. Ternyata kita harus sekolah yaitu 1 tahun, namanya Ausbildung ya. Ausbildung. Jadi itu kayak program latihan kerja. Tapi nanti kita akan dikasih gaji yaitu 1.000 euro per bulan atau 17 juta. Nah, ini akan bertahap sampai kita misalkan bisa dapat 3.000 euro per bulan kalau kita udah lulus. Nah, kalau misalkan kita mau apply Ausbildung itu, kita minimal harus bisa bahasa Jerman yaitu B1 sampai B2 gitu ya. Dan disarankan teman-teman harus daftar Ausbildung ini di agen yang resmi karena kita tahu lah banyak lah ya oknum-oknum yang mungkin lagi rame kabur aja dulu nih, banyak oknum-oknum yang gak bertanggung jawab gitu ya. Jadi harus ke yang resmi-resmi aja lah gitu ya. Kalau dulu tuh aku pas awal-awal juga sebelum opsi ke Web3 itu ada pilihan mau ke kapal pesiar. Kayak teman aku yang di kapal pesiar. Kenapa? Karena di sana emang kita sekolahnya lebih cepat. Itu cuma 6 bulan kalau nggak salah ya. Itu ya maksimal 1 tahun tuh kita udah bisa berangkat. Dan di sana kita minimal rate salary itu $1.000. Pada saat itu pun aku mikir sebulan $1.000 di Indo UMR 4 juta. Itu kayak 4 kali lipat 3 kali lipat lah ya dari per bulannya. Kalau aku hitung-hitungan setahun aku di sana itu kayak di sini tuh minimal 4-5 tahun aku kerja. Belum dengan inflasi dan segala macam yang biaya hidup itu pasti mahal. Dan itu salah satu keputusan aku untuk pergi awalnya. Sampai aku nemuin Web3 yang ternyata bisa loh kita kerja di luar tapi dengan kita tinggal di sini gitu. Jadi remote. Nah, itu sebelum adanya COVID, kita tuh udah kerja remote, guys. Kita tuh udah kerja remote gitu. Kalau misalnya kita kerja di Web3 karena Web3 sendiri kan itu nggak mengharuskan kita harus datang ke office. Walaupun ada beberapa yang mewajibkan. Tapi itu pun jadi kelebihan sebenarnya. Teman-teman bisa dapat visanya dari si company itu, misalkan di negara apa, kalau memang harus datang ke situ ya teman-teman bisa minta visa di sana, request untuk kerja di sana, itu bisa banget dan itu lebih enak gitu. Nah, kalau di Web3 itu kita itu nggak harus pindah negara, guys. Jadi Web3 itu kan banyak sektor ya, entah itu NFT atau di blockchain company atau di project Web3-nya gitu kan.
Atau teman-teman developer nih, apalagi kalau developer di Web3 itu oke banget sih, oke banget. Cuman masalahnya di Web3 itu nggak bisa instan. Sama kayak halnya kita mau ke Jepang, mau ke Aussie, mau ke Jerman, ataupun ke negara apapun, pasti langkah awal kita harus pelajari bahasanya dulu. Setelah pelajari bahasanya, baru kita bisa pergi. Dan harus ada modal gitu ya. Nah, kalau di Web3 itu saat ini itu nggak segampang ya. Seperti teman-teman bayangkan kayak, oh Web3 kita tinggal apply, masuk gitu. Ada tahap-tahap yang harus teman-teman juga pelajari gitu. Bahkan ada yang udah setahun dia belajar belum dapat job. Dan yang aku tekankan di Web3 itu sebenarnya masalah kita berrelasi, berkoneksi, dan dengan siapa kita ya, sosial media itu dengan siapa, dan itu sangat berpengaruh. Kalau kalian di Web3 pengen punya relasi di Web3 tapi sosial media kalian hanya akun-akun gosip ataupun yang lain-lain gitu ya, dan gak sesuai dengan target kalian, dan kalian gak datang ke event-event Web3, ya it's hard gitu, kecuali kalian tahu seperti apa. Dan di Web3 pun gak cuma kerja sebenarnya, kalian bisa jadi influencer, apa yang aku lakuin di sini gitu ya, tapi ada banyak resikonya juga. Terus kalau kalian bisa jadi apalah, bikin sekolah atau bikin apa gitu, bikin jurnal atau apalah gitu ya, banyak di Web3 sebenarnya. Cuman kalau ngomongin kerja di Web3 sekarang itu gampang susah. Yang pertama itu lebih ke basic ya, teman-teman harus mempelajari dulu mau ke apa nih, karena di Web3 itu banyak. Dan di Web3 itu sendiri kalau teman-teman mau cari lowongan itu ada namanya web3.career, crypto jobs, terus juga di LinkedIn juga banyak. Lalu juga ada banyak platform buat kita nyari Web3 jobs. Nah, masalahnya sekarang itu banyak scam di Web3 jobs. Jadi banyak yang memanfaatkan momen ini, scammers itu. Banyak yang misalkan kalian apply ya di Web3 Career atau di website lowongan kerja apapun, setelah di apply itu nanti teman-teman tuh bakal dapat jawaban. Ya, nanti suruh meeting biasanya ataupun harus download. Nah, itu adalah malware yang dimana akan akses ke device kalian. Setelah akses kalian terkena, kalau ada wallet Web3, wallet crypto, pasti kena drain, kena hack, asetnya bakal hilang gitu ya. Dan itu sih yang sekarang jadi problem. Dan banyak juga yang scam, misalkan trial segala macam tiba-tiba hilang dan gak dibayar, itu juga ada aja gitu ya. Tapi kalau teman-teman yakin akan ada di Web3, ya kalian harus sabar, nggak bisa langsung instan. Seseorang mungkin udah kerja enak di Web3 karena dulunya dia udah mulai duluan gitu ya. Sama kayak halnya yang tadi aku cerita, orang yang ke Aussie dulu gampang, sekarang susah karena banyak orang yang pergi ilegal sana gitu. Jadi di Web3 pun sama guys. Jadi kalau kalian di Web3 itu pengen jadi let's say community manager gitu ya, atau misalkan developer sampai marketing yang gaji sampai 50.000 sampai ratusan ribu dolar per tahun tanpa harus pergi ke luar negeri gitu kan, hanya duduk diam remote di rumah kerja, ketik, selesai dapat gaji dolar gitu ya, nggak peduli rupiah berapa gitu kan, ya enak gitu. Cuman untuk dapat di step itu kalian harus melakukan effort, dan gak cepat dan gak mudah. Tapi kalau kalian put all your time at that, ya mungkin akan lebih cepat gitu. Dan di Web3 pun kalian harus pintar-pintar cari sektor yang mungkin kompetitornya atau persaingannya tuh sedikit gitu. Dan kalau misalkan sekarang mungkin kalau kalian datang ke seminar atau apa, banyak yang menyarankan bisa jadi moderator dan segala macam, ya pasti itu lumayan lah ya, saingannya lumayan gitu, dan stepnya pun mungkin takes time. Tapi kalau kalian cari yang something yang unik dan saingannya dikit, kalian pelajari, kalian sampai expert, sampai bisa, itu potensinya lumayan oke. Seperti contoh itu banyak lah, nanti aku bisa share di next video di Web3 itu aku ngapain aja dan saat ini seperti apa. Dan gak menutup kemungkinan ini balik lagi ke target teman-teman mau seperti apa ya. Kayak kan kabur dulu aja itu ada opsi kalian pergi keluar atau di Web3. Web3 itu kan remote alias enak lah ya. Tapi itu balik lagi kalian butuhnya cepat atau enggak, dan kalian butuh yang pasti atau enggak gitu ya. Kalau ngomongin yang pasti ya keluar, walaupun perlu modal ya, perlu modal. Nah kalau di Web3
ya sebenarnya nggak banyak banget sih modalnya, hanya modal relasi dan kalian sering-sering ikut event dan seminar dan segala macam, terus juga banyakin konektivitas utamanya gitu ya. Nah, kalau teman-teman butuhnya cepat, ya kalian caw aja keluar gitu. Dan kalian juga harus punya plan, roadmap di hidup kalian. Mau seperti apa, targetnya seperti apa. Karena kalau umur kalian bertambah, apalagi kalian masih muda, harus menentukan segera gitu. Harus menentukan segera, jangan terlambat ya. Jangan terlambat, please jangan terlambat, oke? Nah, aku pun sekarang umur 26, oke? Umur 26, udah punya anak, udah punya istri. Terus juga di Web3 boleh dibilang oke lah. Tapi tetap di Web3 itu namanya Web3. Aku nggak kerja tetap di company. Jadi aku as influencer, yang namanya influencer pasti ada yang namanya sepi atau lagi rame gitu ya. Nah, masalahnya aku nggak ngambil banyak job yang meriskankan community gitu. Jadi nyari aman-aman aja gitu kerjanya gitu as influencer. Nah, itu juga harus ada plan B, dan plan B aku pun sama gitu. Ya kabur aja dulu keluar, atau sambil aku bikin usaha di sini. Gitu kan. Kalau di Web3 masih lancar, aku bisa bikin usaha udah settle, ya syukur-syukur nggak usah pergi keluar gitu. Karena tinggal di sini tuh sebenarnya lebih enak, guys. Karena apa? Murah, terus ya enak lah deket sama keluarga gitu kan. Dan kalaupun kita harus pergi keluar, kita juga harus tentuin tuh seperti apa strateginya, triggernya seperti apa gitu ya. Jangan sampai umur udah 30-an lebih baru nyadar, ya susah, dan gak ada change-nya kecil lah untuk kita pergi keluar gitu. Jadi kabur aja dulu tuh gak mesti harus keluar, gak mesti harus ke Jepang, gak mesti harus ke Aussie, ke Jerman. Kalian bisa di sini, yaitu di Web3 ya. Jadi itu dia. Oke. Jadi tinggal teman-teman tentuin mau belajar bahasa kalau keluar, atau belajar code, atau belajar nge-manage community, atau banyak hal di Web3. Yang jelas kabur aja dulu itu bukan berarti kita menyerah, tapi kita kabur untuk membuat masa depan kita lebih baik. Oke, dan kita juga bisa merangkai masa depan yang lebih oke. Jadi tentukan pilihan kalian mau kemana, mau di Web3, trading, oke. Tapi aku saranin jangan trading, karena kalian bisa stres ya. Karena terus kalau misalkan kalian mau keluar, harus tentuin mau kemana tuh. Oke, see you.